seperti ini. Perhatikan ada 10 soal ya, dari halaman 2 sampai 10 yang akan dirandom. Nomor satunya enggak ya, karena nomor satunya digunakan untuk icon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Art and Coding bersama saya Zulkifli Faiz. Teman-teman, kali ini kita akan membahas model soal kedua untuk tes sumatif. Nah, kita perhatikan di sini. Jadi karakter ini ya, player ini codingnya ya untuk kendali atas bawah kiri kanan, itu aja ya. Lalu kemudian soalnya itu ada di spread soal 2 ini ya. Jadi kalau disentuh, nah maka di spread 2 ini akan merandom soal yang dimunculkan. Nah, ini salah satu contohnya. Ada berapa buah jeruk pada gambar di bawah ini ya. Jadi nanti di sini diisi jawabannya, misalnya 3. Kalau kita enter, oke, ya benar. Nah, ketika sudah menjawab benar, maka si karakter itu dikembalikan posisinya di sini ya. Kenapa dikembalikan di sini? Agar dia tidak nempel terus di sini ya. Kalau nempel terus, maka ini soal akan terus muncul gitu ya, seperti ini. Ini dia nempel ya. Jadi kalau kemudian saya jawab, misalnya saya jawab salah misalnya. Nah, salah, maka perhatikan ya, karakternya balik lagi ke sini ya, karena kalau di sini nanti akan muncul terus soalnya. Oke, sekarang kita lihat membahas coding di dalamnya ya, yang lebih detail. Oke, seperti tadi, jadi karakternya itu hanya kendali saja ya. Jadi kendali sini. Nah, kita lihat ya, kiri kanan atas bawah ya. Jadi kalau ditekan panah, lalu ini kemudian langkahnya ya, karena ini animasinya bergerak setiap langkah, maka saya buat ya naik kostumnya sesuai dengan urutannya. Oke, ini nanti teman-teman bisa lihat di pembahasan di channel Art and Coding untuk kendali. Di sana banyak dibahas. Oke, lalu kemudian di karakternya di sini saya cukup hanya menambahkan when I receive ya. Jadi ketika nanti soalnya sudah dijawab, maka akan di broadcast ya, akan diterima oleh karakter, sehingga posisi karakter ini, perhatikan, saya klik posisinya di sini ya, tadi menyentuh di sini, maka kalau diklik nanti sudah dia kembali lagi seperti semula. Oke, hanya seperti ini ya, simple di karakternya. Lalu pembahasan utamanya kita pada soalnya. Nah, ada pada spread soal 2 ini. Sekarang sebelum ke codingnya, teman-teman perhatikan dulu kostumnya. Nah, di sini modelnya ya. Kostum pertamanya itu saya buat gambar ini ya, icon soalnya. Soal nomor 2. Lalu kemudian kostum nomor 2 sampai seterusnya, dan saya buat 10 soal ya. Maka di sini ada 11 ya. Dari mulai halaman 2 sampai 11. Nah, itu ada 10 soal. Ini masing-masing soalnya beda-beda ya. Ini nanti yang akan di random soal mana yang keluar ya. Misalnya di kostum nomor 2 ya, soalnya di sini dimunculkan gambar buah lemon ya. Nomor 3 ada tomat, lemon, dan apel. Nanti tergantung pertanyaannya ya. Jadi di sini semua soalnya di sini ya. Nah, ini di kostum ini saya buat gambar pendukung soalnya ya. Nanti soal pertanyaannya saya akan buat di make list ya. Jadi ini pendukung soalnya. Oke, seperti ini ya. Lalu sekarang kita lihat make listnya ya. Jadi di soal nomor 2 itu soal dan jawaban saya buat di sini ya. Di make list teman-teman buat, saya buat soalnya seperti ini. Perhatikan ada 10 soal ya, dari halaman 2 sampai 10 yang akan dirandom. Nomor satunya enggak ya, karena nomor satunya digunakan untuk ikonnya. Lalu kemudian
Karena soalnya ini mengacu kepada gambar ya yang ada di sprite 2 ini, maka saya hanya bikin pertanyaannya dalam bentuk tulisan sesuai dengan gambar soalnya ya. Nah, kalau kita lihat kostumnya, perhatikan di sini. Kostum nomor 2, pertanyaannya itu pada soal nomor 2. Buah apakah ini? Nah, gambarnya ini. Ya, jadi nanti siswa akan diminta untuk mengisi jawabannya dari pertanyaan ini. Lalu yang ketiga, nah pertanyaannya adalah berapa jumlah buah ya. Nah, beda ya. Yang pertanyaan yang pertama itu menulis buah apa yang dimaksud. Yang ke kostum ketiga, berapa jumlah gambar buah yang ada. Oke, dan seterusnya ya. Keempat, kelima, keenam, ini gambar pendukung dari soal yang nanti ditanyakan di dalam make list soalnya ya. Oke, kita lihat sekarang make list soalnya seperti ini ya. Jadi saya membuat pertanyaan itu saya masukkan di dalam database yang namanya di sini dibuat di blok make list ya. Saya buat di sini make list namanya soal. Jadi ini kumpulan soal-soal dari 2 sampai 11. Jadi buah apakah ini? Berapa jumlah buah yang ada di gambar ini? Gitu ya. Jadi ini membuat pertanyaan ya, pertanyaannya. Oke, lalu kemudian saya buat make list berikutnya yaitu jawabannya. Jadi kalau ini pertanyaannya, maka kemudian saya sandingkan dengan jawabannya. Jadi disesuaikan. Buah apakah ini? Jawabannya lemon ya. Lalu kemudian yang ketiga ini soal yang soal yang urutan ketiga ya, berapa jumlah buah yang ada di gambar. Jadi kalau kita lihat kostumnya di sini, kostum yang ketiga yaitu 3 buah ya, maka jawabannya 3. Begitu seterusnya ya. Misalnya di sini yang keempat, tuliskan lambang bilangan ini. Jadi saya tulis 15, maka jawabannya di kostum keempat 15 ya. Jadi teman-teman bisa isi soalnya sesuai dengan kebutuhan, lalu kemudian disinkronkan dengan jawabannya. Soal-soalnya dikumpulkan di dalam make list soal dan kemudian jawabannya juga sama. Dan ini harus sama ya. 2 dengan 2, 3 dengan 3. Oke, ini sekarang saya tutup. Soal dan jawabannya ya sudah oke. Sekarang kita ke codingnya ya. Sekarang kita bahas codingnya. Oke, codingnya seperti ini. Jadi ketika pertama kali muncul, saya membuat dulu variabel ya. Saya buat variabel namanya acak. Nah, ini gunanya apa? Jadi ini gunanya acak itu untuk menentukan nanti soal yang muncul itu yang nomor berapa gitu ya. Tadi kan kita punya kumpulan soal dari 1 sampai 10 ya. Maka itu nanti akan diacak soalnya yang keluar yang mana, sehingga nanti kalau digunakan ya dalam permainan ini, setiap anak itu pasti akan sangat kecil sekali kemungkinannya menjawab soal yang sama ya. Jadi akan selalu diacak. Artinya nanti model tes sumatif ini walaupun siswanya duduk kiri kanan gitu ya, dia belum tentu soalnya sama ya, karena soalnya akan di random ya, tidak akan, kemungkinan kecil samanya itu akan kecil sekali. Oke, jadi saya membuat pertama mengeset dulu variabel acaknya. Jadi variabel acaknya ketika mulai saya setting dulu 0 gitu ya. Kenapa saya setting 0? Karena nanti kalau sudah dipakai di jalan di sini, nanti terakhir itu kita kembalikan lagi ya, variabel acaknya itu kembali ke 0 seperti itu. Oke, selanjutnya kemudian kostumnya saya pilih kostum nomor 1. Kostum nomor 1 ini adalah kostum yang soal nomor 2 ini ya, yang ada tulisan soal nomor 2. Jadi kalau kita lihat di kostumnya, nih soal nomor 1-nya ya. Jadi pertama kali ini yang dimunculkan. Jadi bukan soalnya ya, tapi ikonnya gitu ya. Oke, jadi sudah. Lalu kemudian saya tentukan posisinya. Nah, posisinya di sini. Jadi kalau saya tarik-tarik, klik, balik lagi ke sini ya. Oke, selanjutnya, nah ini karena saya buat untuk sebagai contoh ini,
itu soalnya bisa muncul lagi ya. Jadi kalau udah kita sentuh lalu kemudian pengen jawab lagi, maka saya gunakan di sini, jadi berulang ya, forever, maka saya gunakan forever dengan fungsi seperti ini ya. Jadi akan selalu berulang. Jadi kalau saya masukkan di sini, perhatikan, saya tes ya. Nah, ini soal 15. Oke. Nah, ini bisa jalan lagi tuh ya. Jadi kita bisa menjawab soal lagi. Nah, seperti itu ya. Nah, tapi kalau nanti model tes sumatifnya ya, teman-teman pengen tidak bisa, artinya soal kan nggak bisa diulang-ulang ya, harus sekali ya. Jadi kalau jawab salah ya sudah. Nah, itu nanti begini caranya ya. Jadi ini saya lewatin dulu. Oke, saya stop. Nah, kalau pengen hanya bisa sekali saja yang muncul ya, teman-teman cukup forever ya, ini if then-nya forever dan if then-nya ini. Jadi jika disentuh, karena ini ada forever, maka dia akan terus-terusan ya. Jika udah dijawab, karakternya ke sini, kena lagi kan jalan. Tapi kalau hanya sekali, itu kita menggunakan wait until. Nah, gini ya. Jadi touching karakternya di sini, forever if then-nya saya gantikan pakai wait until. Nah, semacam ini, perhatikan ya. Sekarang kalau saya tes, perhatikan di sini, saya dekatkan icon soalnya. Nah, ini soalnya akan muncul ya. Nah, akan diacak nih. Ada berapa buah gambar di bawah ini gitu ya. Oke, 10. Kita jawab 10. Oke, benar. Nah, sekarang untuk berjalan lagi nggak bisa ya. Gitu. Jadi kalau berjalan lagi tuh ya, soalnya nggak akan muncul ya. Karena apa? Karena saya menggunakan blok wait until. Jadi tunggu sampai dia tersentuh. Begitu kemudian sudah jalan, maka program ini tidak diulangi lagi ya. Jadi hanya sekali, seperti itu ya. Ini jadi bedanya menggunakan wait until dan forever if then ya. Tinggal sensingnya kita pindahin aja ya. Nah, ini sebagai perbedaan ya, bagaimana menggunakan, kapan kita menggunakan wait until dan forever. Kali ini saya menggunakan forever ya, untuk menjelaskan coding ini pakai ini supaya nanti mudah mengulang-ulang, biar tahu nanti soalnya bisa berulang-ulang kali ya. Nanti akan yang keluar yang mana. Oke, selanjutnya setelah kemudian sudah saya buat forever jadi soal 2 ini atau spread soal 2 ini, jadi saya katakan jika tersentuh sama karakter ya. Nah, ini maka dia akan menjalankan program di dalamnya. Nah, program di dalamnya ini adalah sebagai berikut. Pertama, nah, saya masukkan set acaknya ya. Tadi ketika awal set acaknya dibikin 0 dulu, jadi dikosongkan dulu. Lalu ketika kemudian karakternya menyentuh icon soal, maka saya membuat nilai variabel acaknya sehingga mempunyai pilihan ya. Pilihan berapa? Dari 2 sampai 11. Nah, jadi kalau diacak, lihat ini dapat 8, dapat 9, ya ini akan random gitu ya. Oke, ini saya masukkan. Jadi ketika tersentuh, maka kemudian nilai dari acaknya ini akan terbaca ya, berapa dapatnya. Oke, kita lihat, saya contohkan. Saya kenakan, lihat. Tuh, lihat ya, acaknya jalan terus ya. Karena apa? Karena di sini forever ya. Gitu ya. Oke, lanjut lagi. Berikutnya, setelah saya sudah menentukan variabel acaknya itu dapat berapa dari random 2 sampai 11, lalu kemudian saya memposisikan ya nanti kostum 2 ini ya, nanti paling depan sendiri. Supaya nanti soalnya akan paling depan sendiri. Jadi nanti akan menutup semua ya. Jadi karakternya juga akan tertutup. Jadi tidak mengganggu ya. Lalu kemudian kita posisikan, posisinya adalah posisi X-nya ada 0 dan 0 ya. Kenapa 0 dan 0? Karena kalau kita lihat kostumnya ini kan full gede semua
ya. Jadi saya bikin 00 supaya nanti pas di tengah-tengah ya. Jadi nggak kayak gini nih. Nah, ya. Jadi nanti kalau sudah 00 jadinya seperti ini. Tuh, di tengah ya, jadi rapih. Oke, berikutnya setelah sudah disetting posisi, pergi ke paling depan gitu ya. Ya, ini kalau disentuh. Nah, gitu ya. Nih saya tes. Nah, gitu ya, posisinya udah berubah ya. Nih. Nah, tapi kan belum diacak kostumnya ya. Oke, berikutnya setelah sudah paling depan dan posisi 00, lalu apa? Lalu saya ganti pilih kostumnya gitu. Jadi bukan kostum yang pertama, bukan ini yang muncul ya, tetapi kita lihat. Nih, yang muncul ini ya, suite kostum acak. Nah, suite kostumnya tuh saya kasih dalam nilainya adalah acak ya. Dari variabel acak yang didapat dari sini, maka digunakan untuk memilih kostumnya. Maka kalau kita lihat di sini, acak di sini dia mendapat berapa nih? Nah, ya acaknya mendapat nilai 7. Maka soal nomor 7 yang dimunculkan. Nih. Ya, lihatin acaknya 7, maka di sini perhatikan ya kostumnya nomor 7. Setelah soalnya dalam bentuk gambar dimunculkan, lalu kemudian saya buat pertanyaannya. Gitu ya, baru saya buat pertanyaannya. Nah, sekarang pertanyaannya kita gunakan di sini cekat sensing. Kita buat pertanyaan blok pertanyaan. Apa pertanyaannya? Yaitu pertanyaannya saya akan mengambil dari yang tadi dibuat. Ya, dari soal yang sudah dibuat tadi. Nah, ini. Ya. Dari soal yang sudah dibuat. Perhatikan di sini, saya geser dulu ya. Nah, ini. Jadi saya akan membacakan. Jadi saya ambil dari blok dari variabel, ambil yang make list ini di bawah, ambil pilih yang ini. Ya. Nih, item 1 of jawaban. Ya, nanti diganti jawabannya diganti dengan soal, kemudian itemnya yaitu kita menggunakan nilai acak yang tadi sudah didapat di awal. Ya. Tadi nilai acaknya 7, maka saya membacakan soalnya adalah soal nomor 7. Ya, ini saya buang. Nah, perhatikan. Jadi sama ya. Jadi gambar soalnya dapat yang nomor 7. Sebentar saya kecilkan. Nah. Ya, nih. Gambar soalnya ya dapat yang nomor 7, maka pertanyaan soalnya menggunakan juga yang nomor 7. Gitu ya. Jadi caranya saya menggunakan blok item. Nah, ini ya. Item 1 of soal. Nah, nilai satunya saya masukkan nilai acak yang pertama kali didapat. Jadi sama. Ya. Kostumnya dapat nomor 7, maka soalnya juga dibaca nomor 7. Seperti itu ya. Oke, jadi pertanyaan nanti akan dibacakan soalnya. Ini saya tes ya. Saya matikan dulu soalnya biar nggak ganggu. Sebentar, saya ulang. Nah, perhatikan di sini. Nah, dia akan diacak ya. Maka dapat kostumnya ini kostum nomor berapa nih? Kostum nomor berapa nih yang 2? Oh, 11. Ya, jadi nilai acaknya nih 11. Ya. Nah, maka pertanyaannya ya yang dibacakan, perhatikan di sini. Nah, nomor 11. Kita lihat. Tuh, tulis jumlah buah ya. Seperti ini. Nah, sebentar saya kecilkan dulu. Oke, jadi pertanyaannya lihat. Nah, ngikutin dari acak ya. Jadi kalau acaknya 4, maka dibacakan yang 4 ya. Saya stop. Nah, gitu ya. Oke. Jadi soal yang dibacakan sesuai dengan angka acaknya ya. Oke, lalu setelah saya membuat pertanyaan dari soal yang diacak ini, maka kemudian selanjutnya saya membuat pengecekan. Nah, untuk membuat pengecekan atau algoritma percabangan, maka saya menggunakan if then else.
Nah, ini saya copot ya. Pakai nggak usah dicopot deh, gini aja, saya kecilkan dikit. Nah, ini kontrol saya menggunakan if dan else. Jadi kalau benar ya yang atas ini, kalau salah yang bawah. Jadi untuk pertanyaan nanti kalau benar jawabannya sini ya benar, kalau salah di bawah gitu ya. Jadi algoritma percabangan. Oke, nanti saya gunakan, saya copot dulu isinya, nanti saya jelaskan. Nah, ini dia, ini saya copot juga. Nah, saya gunakan di bawah sini. Jadi setelah pertanyaan, lalu pertanyaan ini kan dijawab nih nanti sama pemainnya, maka jawabannya akan dicek. Apakah jawabannya sesuai dengan soalnya? Dengan jawabannya ya. Apakah nanti jawabannya sama dengan soal di datanya? Kalau benar maka akan dijawab ya benar. Nah, jawabannya apa? Saya buat gini. Ya benar. Lalu kemudian setelah udah jawab benar, nanti kostum ini saya tidak munculkan lagi tapi munculkan icon yang pertama tadi ya. Lalu kemudian posisinya dikembalikan lagi seperti semula. Lalu kemudian saya membroadcast. Nah, saya buat broadcast ini untuk terhubung ke karakter supaya karakternya setelah dia udah nyentuh dan menjawab, maka karakternya itu saya geser posisinya di sebelah kiri ya, supaya nggak nyentuh terus soalnya. Jadi nggak terus-terus muncul ya, maka dia bergeser. Semacam itu. Oke. Nah, ini untuk jawaban benar. Nah, untuk jawaban yang salah, saya buat salah, lalu kemudian kostumnya juga sama, berubah ke icon semula, lalu kemudian posisinya juga dikembalikan seperti semula, dan kemudian membroadcast hal yang sama, yaitu message one yang nanti akan memberikan kabar ke karakter di sini. Karakternya akan pada posisi kembali lagi seperti semula. Ya. Jadi sekarang saya save dulu, saya ulangi, perhatikan. Nah, ini soalnya saya tutup dulu ya. Nah, nih karakternya ya. Jadi posisi ini itu adalah posisi di sini. Ya. Jadi si karakternya nggak nyentuh terus. Kalau nggak saya bikin posisinya berubah, nanti soalnya akan muncul terus ya. Jadi kita nggak bisa berpindah ke soal yang lain gitu ya. Oke, seperti itu. Jadi kalau diklik di sini, ini nanti akan berubah ya. Tuh, ya. Seperti itu. Oke, kembali ke soalnya. Jadi ketika sudah dijawab, nih ya. Nah, ini jawaban benarnya ini jawaban salahnya. Nah, lalu kemudian if-nya apa? Nah, if-nya sengaja saya jelaskan terakhir. If-nya ini adalah pengecekan. Ya, pengecekan apa? Pengecekan dari jawaban. Jawaban Anda itu akan dicek. Nah, maka untuk pengeceknya saya menggunakan blok sama dengan ya. Jadi ada di operator, teman-teman ambil yang sama dengan ya, nih. Tuh ya, masukkan di sini. Ini saya kembalikan. Lalu kemudian jawabannya saya taruh. Jadi saya akan ngecek jawabannya itu sama nggak dengan soalnya. Ya, dengan jawaban soal ya. Maka gimana cara menulisnya? Cara menulisnya sama seperti yang di atas di sini. Karena tadi yang dibacakan itu adalah soalnya, maka isinya jawabannya saya ngecek. Jadi ini cukup diduplikat aja. Ya, hasilnya sama seperti ini. Perhatikan. Hanya yang saya ganti itu bukan soal di sini ya, tapi jawaban. Kalau yang di atas yang dibacakan soal, maka untuk mengeceknya saya menggunakan jawabannya. Nah, gitu. Jadi ya, jawaban dari player itu akan dicek apakah sama jawabannya itu ya dengan jawaban yang ada di dalam database. Gitu. Berapa jawabannya berapa? Jawabannya adalah sesuai dengan nilai acaknya. Kalau nilai acaknya dapat 7, maka soal yang dibacakannya 7. Lalu kemudian untuk mengeceknya adalah hasil jawabannya harus sama dengan nomor 7 di dalam database jawaban. Seperti itu ya. Jadi ini saya munculkan lagi. Ini jawaban, ini soal gitu ya. Jadi kalau misalnya nanti pertanyaannya nomor 7, ini ada berapa jumlah buah, maka jawabannya di sini ada 7. Gitu ya. Maka kalau ya pemainnya menjawab 7 maka akan benar, tapi kalau menjawab selain 7 dia maka jawabannya akan salah
gitu ya. Oke, nah seperti ini penjelasannya. Jadi intinya di sini soal itu saya masukkan di dalam soal dan jawaban itu saya buat di make a list ya. Itu dan kostum di sini ini untuk mendukung dari pertanyaannya. Gitu. Jadi teman-teman bisa bikin pertanyaan macam-macam ya, mau matematik, mau apapun. Di sini bisa tambahin gambar dan segala macam sesuai dengan pertanyaannya. Jadi ini gambarnya mendukung dengan pertanyaannya. Seperti itu ya. Oke, nah demikian coding untuk penjelasan secara rinci coding untuk soal nomor 2 ya dalam game RPG untuk tes sumatif di sekolah. Oke, ini saya tutup dulu. Sekarang kita tes ya. Saya save dulu. Lalu kemudian saya stop dulu posisinya biar berubah. Saya besarkan. Ya, sekarang kita lihat nilai acaknya sebentar. Nilai acaknya saya pindah dulu sini aja ya. Nilai acaknya apa di sini aja. Ntar nggak kelihatan, di sini aja ya. Oke, saya besarkan. Stop, mulai. Nah, ini karakternya tinggal jalan aja. Nanti kalau dibuat permainannya di sini misalnya jalan, ada rumah atau peta, terserah ya. Nah, sekarang kemudian ketemu dengan kumpulan soal, maka kalau tersentuh maka soalnya akan dimunculkan. Nah, ini ya. Nah, ini nilai acaknya 9. Sebentar saya pindah lagi. Sepertinya di sini ya. Ya, nilai acaknya 9, maka soal ya dalam kostum 9 yang akan dimunculkan. Nah, kostum 9 itu gambarnya seperti ini ya, ada 9 buah. Pertanyaannya, berapa jumlah buah pada gambar berikut ini? Ya, jadi harus teliti buah, karena ini semua buah maka dihitung berapa. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Maka jawabannya yang benar 9. Enter. Nah, betul ya. Ya, benar, kamu hebat. Nah, kemudian karakter kembali ke posisi semula. Lalu kalau saya mau jawab lagi soal, saya maju lagi ya. Nah, akan muncul ya. Nilai acaknya berapa? Nilai acaknya dapat 10. Maka soal nomor 10 yang dibacakan, dan ini gambarnya seperti ini. Ada berapa buah gambar di bawah ini? Nah, ini ada berapa? Ada 10. Kita jawab 10. Kalau bukan, kita jawab 8, kita enter. Maka dia sudah tahu jawabannya salah. Seperti itu ya. Oke, demikian penjelasan dari coding untuk model soal nomor 2 untuk tes sumatif. Semoga bermanfaat ya, dan ini bisa menjadi inspirasi untuk Bapak Ibu guru bisa mengadakan tes sumatifnya itu dengan cara dibuat permainan atau game, sehingga anak dapat mengerjakannya lebih santai, malah bisa berulang-ulang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.